Nah, buat gambaran terkait ngomongin bisnis sentral dan bisnis desentral, nah ini gambarannya ya Bapak Ibu sekalian ya. Selama ini peluang kita itu hanya ada di bisnis sentral, yang dimana bagi hasilnya masih dikontrol oleh manusia ataupun oleh perusahaan ya. Di mana bisnis sentral itu polanya kurang lebih seperti ini, ketika ada sebuah produk, baik itu fisik ataupun virtual, digital ya, lalu kita minat maka akan muncul namanya uang pembeli, dan ketika kita mau beli, kita uangnya dibayarkan ke sistem, dan setelah itu ditampung di owner ataupun pemilik sistem, baik itu owner ataupun creator ya, ataupun adminnya misalkan kayak gitu. Nah, sehingga suatu saat kita melakukan pemasaran ataupun penjualan yang dimana kita memiliki hak komisinya, maka kita harus melakukan namanya withdrawal ataupun pengajuan pencairan komisi ke owner, creator ataupun admin. Nah, sehingga ini menjadikan selalu tidak pasti dibayar ya. Selalu ada potensi tidak pasti dibayar karena tergantung amanahnya mereka. Even legalitasnya lengkap, pantunya jelas ataupun owner yang bisa ditemui. Ya, itu hanya untuk meminimalisir. Kalau di bisnis center, yes itu yang paling aman. Tapi sekarang sudah ada yang lebih aman dari itu, yaitu adalah bisnis desentral. Nah, perkenalkan bisnis sistem full desentral bukan berarti semua yang pakai blockchain itu full desentral ya. Karena selama masih ada WD, selama masih ada withdraw, selama bagi hasilnya tidak menggunakan smart contract ya, karena banyak DeFi di lainnya juga ya, yang transaksinya menggunakan smart contract, tapi bagi hasilnya tidak menggunakan smart contract, sehingga masih ditampung oleh wallet ownernya. Kalau kayak gitu berarti masih belum full desentral. Jadi baru transaksi jual belinya saja yang pakai smart contract, tapi bagi hasilnya tetap ditampung oleh owner. Nah, ini perbedaannya bisnis full desentral ini. Kalau misalkan bisnis itu simpelnya tercipta dari produk dan sistem, nah di sini baru memungkinkan kita selain mendapatkan produknya, kita mendapatkan juga dengan sistem-sistemnya. Karena selama ini kalau di bisnis sentral ya, kita produk dan sistem, kita hanya beli produknya saja. Sedangkan sistemnya itu full dipegang oleh owner. Nah, di sini kita dapat bukan cuma produknya aja, tapi juga dapat dengan sistemnya. Nah, kurang lebih gambarnya kayak gini ya. Jadi jika ada produk digital ataupun produk virtual, lalu kita minat beli, maka akan muncul uang pembeli ya. Dan setelah itu ditransaksikan ke sistem. Nah, bedanya sistem ini membagikan 100% dana masuk di detik itu juga. Jadi nggak selisih 1 detik ya, ini keluar ke pemilik haknya, kepada penerima komisi dari transaksi yang terjadi, sehingga tidak perlu proses withdraw. Makanya kenapa Metaverse sampai mengklaim anti gagal bayar, masuk akalnya di situ. Nggak ada pakai WD-WD-an. Anda bisa coba 24 jam, mau transaksi jam 3 pagi, jam 5 pagi, silahkan ya. Dan di sini kita ibaratnya kayak dapat dengan sistem-sistemnya juga ya. Jadi enak, kita mau bikin program, bikin apa gitu ya, itu bisa banget. Karena kalau misalkan di dunia Anda masih menjalankan bisnis sentral, lalu Anda bikin program, ya ada perkataan tidak bisa sistem di atas sistem. Ya, karena sistem utamanya masih dipegang sama owner ataupun creator. Misalkan Anda bikin program ya sama tim Anda bikin misalkan umroh ataupun hadiah mobil dan lain-lain ya. Pas sebelum sampai ke titik perhitungan Anda ya dan berubah kebijakan, maka rencana Anda kacau balau. Ya, tapi di bisnis full desentral ini, selama Anda sudah memahami marketing plan-nya, ya, berapa yang Anda dapatkan dengan perhitungan-perhitungan kondisional, Anda bisa memperhitungkan untuk membuat program-program yang Anda inginkan, ya, strategi pemasaran. Yang mau bikin program apa gitu ya, karena bagi hasilnya tidak akan berubah. Nah, ini yang enak ya. Jadi untuk sistem pemasarannya, untuk afiliasinya, itu menggunakan sistem full desentral untuk bagi hasilnya. Oke, nah bicara perubahan era bisnis dengan teknologi, ini menciptakan kemajuan digitalisasi. Saat ini sudah sangat banyak ya peluang-peluang yang ada di dunia nyata atau dunia konvensional beralih ke dunia digital ataupun online. Seperti misalkan ojek pangkalan yang berubah jadi ojek online, belanja di toko-toko di mall beralih ke belanja online. Lalu orang-orang yang nawarin di toko-toko yang mas mampir dulu mas, lihat-lihat dulu, itu berubah jadi streaming ya. Yang bahkan ada yang sampai 24 jam ya, sampai malam-malam pagi-pagi masih streaming. Terus juga belajar online, kerja online ya, termasuk komunikasi bukan cuma telepon sama pesan aja, tapi sekarang sudah ke DM-an ya, ke sosmed. Dan juga yang belum lama ini ya sempat ramai juga ya, yaitu adalah TikTok, di mana mereka membuat sebuah inovasi menggabungkan e-commerce dengan sosmed ya. Sempat diblokir berapa kali gitu ya, tapi ujung-ujungnya disrupsi teknologi tidak bisa dihentikan ya, tinggal kita mau meleknya duluan apa meleknya belakangan.
karena inovasi itu akan selalu menjadi cara baru atas perubahan cara-cara hidup yang sebelumnya. Nah, perubahan era bisnis dengan teknologi juga menciptakan tanpa batasan jarak. Berkembangnya dunia digital memungkinkan pebisnis melakukan transaksi lintas kota, lintas daerah, lintas provinsi, bahkan lintas negara dengan lebih mudah. Ya, sehingga tidak ada lagi batasan jarak. Yang bahkan karena Metaverse ini menggunakan paymentnya adalah cryptocurrency ya sehingga transaksi di seluruh dunia dimanapun juga itu bisa dilakukan. Artinya bisnis ini bisnis global ya, nggak cuman bisa jual ke orang Indonesia saja. Dan menariknya dengan sistem ini ya, dengan sistem full decentral ini memungkinkan transaksi terjadi peer to peer atau langsung antara penjual dan pembeli tanpa pihak ketiga lagi, walaupun nggak tatap muka. Nah ini dahsyat ya. Mungkin dulu orang berpikir ya nggak mungkin lah kalau transaksi nggak pakai tatap muka. Sudah mulai terjadi, tapi masih pakai pihak ketiga ya, misalkan pakai Shopee, Tokopedia. Nah ini peer to peer ini memungkinkan transaksi tidak melibatkan manusia lagi ataupun pihak ketiga lagi. Oke, perubahan era bisnis dengan teknologi juga menciptakan peluang properti digital. Nah, ini salah satu alasan besar saya kenapa saya memilih di sini. Karena saya pikir belum cukup banyak orang properti konvensional yang memahami peluang ini. Sehingga kalau kita melek duluan ya simpelnya ya, kita bisa megang kendali ya. Karena siapapun yang melek era duluan ketika sangat banyak orang yang belum paham, itu yang berpotensi menghasilkan lompatan besar penghasilan dalam hidupnya. Nah saat ini sudah ada di dunia metaverse sih sebenarnya yang memungkinkan memiliki peluang bertransaksi tanah, rumah, apartemen dan lain-lain, namun versi dunia digital. Nah ekosistem seperti itu akan dibangun juga di metaverse dengan inovasi baru. Nah bahkan di metaverse ini ada peluang skema baru kepemilikan sebuah alat bisnis penghasil dolar dengan cara melakukan pemasaran jual beli kapal digital meta system bernama Tactile dan Universe. Ya, Metaverse ini sudah berjalan di hampir seluruh dunia ya, dan ada puluhan negara yang paling aktif dan salah satunya kita harus bangga adalah Indonesia. Nah, perkembangan komunitas Metaverse di seluruh dunia itu sudah berjalan ya, bukan cuma di Indonesia aja, ada di Thailand, ada di China, ada di India, ada di Ghana dan lain-lain. Nah, apakah pendapat Anda, apakah ini adalah good project yang bagus ataupun tidak? Baik lagi ke Anda, karena kami hanya belum bisa memberikan peluang ya. Kami tidak bisa menggerakkan pasti hati Anda, tapi kami berharap Anda bisa menghilangkan keraguan Anda ya, dengan bertanya apapun keraguannya. Buang ragumu, karena ragumu bisa jadi rugimu. Dan menurut kami, masa depan hanya bisa terjadi dua kondisi. Satu, terlihat setelah booming dan kita hanya dapatkan remah-remahnya aja, atau bahkan nggak dapat sama sekali. Dan dua, kita berada dalam proses menuju booming tersebut untuk bisa termasuk sebagai yang berpotensi mendapatkan financial tipping point atau lompatan besar penghasilan dalam hidup kita atas era baru yang terjadi.